Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 23 September 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Tragis warga dipasung puluhan tahun, Dinsos Kota Ambon akhirnya turun tangan. Tragis dirasakan Waikoi, warga Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang dikurung keluarganya selama puluhan tahun. Pasalnya Waikoi mengalami depresi hampir gila lantaran ditipu dan ditinggalkan suaminya pada puluhan tahun silam. Guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, keluarga terpaksa mengurung dan memasungnya di kamar. Bahkan makan dan minum diberikan lewat ventilasi. Untungnya melalui jemput bola Dinas Sosial Kota Ambon yang rutin mengontrol dari rumah ke rumah menemukan dan menyelamatkannya. Saat diwawancarai tribunambon.com di Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD, PLT Kepala Dinas Sosial Enrico Matita Putih mengaku awal penemuan Waikoi dari petugas yang mendata lansia di Kompleks Pohon Mangga. Area kejadian sudah berlangsung lama dan sejak itulah mulai dikurung serta dipasung. Namun pihak keluarga tidak pernah menceritakan tentang kondisi yang dialami. Untuk itu dirinya mengingatkan seluruh warga kota Ambon segera melapor ke dinas sosial jika ada anggota keluarga yang mengidap atau mengalami penyakit serupa. Terangnya Waikoi pernah sembuh tapi kembali lagi hingga saat ini Dinsos terus menangani permasalahan seperti ini, jadi untuk masyarakat juga harus proaktif. Kini Waikoi sudah dibawa dan menjalani perawatan di RSKD Maluku. Temuannya dari pendampingnya, biasa kami jemput bola dari rumah ke rumah terkait dengan disabilitas. Lalu ternyata ditemui di Pohon Mangga Pohon Mangga atas itu puskesmas. Ternyata ada satu warga, KTP-nya Ambon, identitasnya perempuan bernama Waikoi. Ternyata dia sudah gangguan itu sebelum kerusuhan. Jadi dia dikurung oleh keluarganya, awalnya memang dipasung, tetapi 2022 itu dia sudah membaik, lalu kemudian Dinas Sosial Kota Ambon meminta masyarakat jangan pasung orang dengan gangguan jiwa. Dinas Sosial Kota Ambon meminta masyarakat tidak melakukan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ataupun penyandang disabilitas mental. PLT Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Enrico Matita Putih meminta kepada masyarakat melihat ataupun keluarga serta kerabat tidak sanggup menangani ODGJ untuk menyerahkannya kepada pihak Dinsos. Himbauan ini menyusul ditemukannya ODGJ di Kota Ambon yang dikurung dan dipasung di dalam ruangan sekitar 1x2 meter. Menurutnya, pasien ODGJ juga memiliki hak untuk hidup serta mendapatkan pelayanan. Sehingga melakukan pemasungan kepada pasien ODGJ adalah mencabut hak asasi manusia. Serta setelah dilaporkan, lanjut Enrico, mereka akan ditindaklanjuti dan ditangani dengan perawatan sebagaimana mestinya. Bila ditangani secara baik, mungkin akan pulih lebih cepat dan kembali hidup normal di tengah-tengah masyarakat. sosial itu kami memang proaktif untuk ODGJ, untuk jalanan, JP, PSK. Nah kami memang dalam minggu depan ini kami melakukan razia kembali. Kami sudah melakukan kerjasama dengan RSKD di sini bahwa setiap pasien yang kami ketemu di jalan dulu kami akan bawa ke sini. Kemudian jalanan juga kami sudah siapkan rumah singgah untuk mereka kalau mereka tidak memiliki keluarga.
Terbedas kita beralih ke berita selanjutnya. Semua fraksi setujui Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Buruh tahun 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buru melaksanakan paripurna terkait rancangan peraturan daerah atau Ranperda tahun 2023. Paripurna yang di hari eksekutif digelar di DPRD Buru Jumat 22 September 2023. Ketua DPRD Buru, Rum Soplestuni, yang membacakan pandangan umum fraksi menyatakan seluruh fraksi DPRD di Kabupaten Buru menyepakati rancangan. Lanjutnya, semua fraksi diantaranya fraksi Golkar, fraksi Persatuan Pembangunan, fraksi Kebangkitan Bangsa, dan fraksi Bupolo menerima rancangan pembangunan daerah Kabupaten Buru tahun 2023. Dalam pandangan akhir, tiap fraksi juga meminta kepada pemerintah daerah untuk fokus terhadap penanganan pajak, baik retribusi maupun pajak lainnya, untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Sementara penjabat Bupati Buru, Jalaluddin Salampesi, mengungkapkan apa yang telah disampaikan oleh tiap fraksi dan komisi dalam rapat rancangan peraturan daerah telah mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai perbaikan dalam proses pembangunan. Menurutnya, Ranperda yang dibahas telah melalui suatu mekanisme yang panjang di tingkat fraksi maupun komisi. Dalam pembahasannya, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam proses pembangunan di Kabupaten Buru. Dengan telah disahkannya Ranperda ini merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Buru untuk bersama membangun daerah yang lebih baik ke depannya. Rapat paripurna juga dihadiri seluruh unsur Forkopimda dan kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah daerah. Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang produk hukum daerah pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 87 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Hadirin yang saya hormati, akhirnya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Buru kami mengucapkan selamat dan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat dan seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan rapat paripurna ini agar menjadi catatan sebagai Bupati dalam melakukan evaluasi Ranperda dan pemerintah provinsi. Selanjutnya telah disahkan dan diundangkan dalam lembaran daerah atau peraturan daerah tentang pajak dan retribusi tersebut disampaikan kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. Gerak bersama PT MLA dan DLHP Ambon angkut hingga 10 ton sampah dalam 3 jam. PT Milan Limbah Ambon MLA bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon gerak bersama membersihkan lingkungan dari sampah. Kali ini kegiatan yang rutin digelar itu menyasar pesisir pantai. Sebelum aksi dilakukan, ada tim yang mengecek lokasi dengan kapasitas sampah membludak, setelah itu baru turun lapangan. Kali ini, Pantai HTW Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, menjadi sasaran aksi karena kapasitas sampahnya cukup banyak. Masyarakat juga diharapkan jangan membuang sampah pada pesisir pantai, dan laut, dan sungai. Sementara itu, Kepala Dinas DLHP Kota Ambon Alfredo Heamahua mengapresiasi niat baik PT MLA untuk lingkungan dan khususnya Kota Ambon ini. Menurutnya terpenting dari kegiatan seperti ini adalah menjaga lingkungan untuk tetap bersih. Ya, sini untuk jangan ada pembunuhan. Kalau pembunuhan itu orang bunuh orang, gampang aja sini. Karena kebetulan anak baik.
Selanjutnya, ribuan masyarakat antusias nonton lomba baris berbaris di Stadion Mandala Remaja Ambon. Ribuan masyarakat padati Stadion Mandala Remaja Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu 23 September 2023. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur, di lokasi terlihat ribuan orang memadati tribun utama Stadion Mandala Remaja. Mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa mendatangi beramai-ramai mensupport grup mereka yang ikut tampil dalam lomba baris berkreasi empang yang digelar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Cabang Betel Ranting 24. Nampak para peserta yang terdiri dari 11 orang per grup berbaris menuju area pentas. Sesampainya di depan juri, mereka menunjukkan kelihayan berupa tari-tarian, campuran modern dan tradisional. Ada 3 pos penilaian yang harus mereka lewati. Sorak-sorakan para penonton menambah gairah suasana tatkala para peserta menampilkan aksi-aksi tarian yang memukau. Adapun lomba baris berkreasi empang sudah berjalan selama 21 tahun di Kota Ambon. Ketua Ranting 14, Gilbert Marco Mandabayan, sebagai kader-kader AMGPM, penerus berusaha mempertahankan dan melestarikan lomba tersebut sebagai warisan turun-temurun. Sehingga dalam perlombaan tahun ini terdapat 28 grup yang menjadi peserta lomba. Sementara itu, Ketua Cabang Betel, Hengki Andre Pangkaya, sangat mendukung pelaksanaan lomba tersebut. Itu warisan dari katong punya senior-senior, bahkan ada yang sudah meninggal. Empang itu dulu tuh kalau saya salah ya, yang beta dengar dari beta pun senior, empang itu dulu masih di Jalan Raya, belum di lapangan Mandala sini. Kalau saya salah itu tahun 2008 baru di Stadion Mandala sini. Nah begitu. Sangat mendukung penuh kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kami di Ranting 14 ini, karena ini merupakan salah satu ajang di mana pemuda-pemuda mulai dari anak sampai remaja, bahkan tahun ini ada kelas legend pun itu dipertandingkan, sehingga minat dan bakat daripada bersaudara-bersaudara yang ada di Kota Ambon ini bisa tersalurkan melalui salah satu kegiatan lomba Suguhan miniatur Balai Kota Ambon, TJ Dancer tampil memukau. TJ Dancer atau Talake Community Junior Dancer tampil memukau dalam lomba baris berkreasi empang 21 yang berlangsung di Stadion Mandala Remaja Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu 23 September 2023. Sekitar pukul 14:10 waktu Indonesia Timur, di lokasi, TJ Dancer tampil hingga membuat decak kagum para penonton. Mereka menari diiringi musik dan lagu Ambon yang diremix. Koreo dan keserasian antar penari selaras akan irama yang didengarkan. Penonton makin bersorak saat mereka mengeluarkan atribut berupa sapu lidi, keranjang, serta serokan sampah yang sebelumnya tersembunyi dalam sebuah kotak hitam. Hal itu sesuai dengan tema yang diusung panitia, yakni Bagara Arika for Ambon Lebe Manis. Kepada tribunambon.com, pelatih TJ Dancer Michael Adam mengatakan konsep yang ditampilkan menceritakan permasalahan yang dialami di Kota Ambon, yakni permasalahan sampah, lingkungan alam, dan kehidupan antar warga di Kota Ambon. Dikatakan miniatur Balai Kota Ambon yang ditampilkan merupakan sebuah pencitraan bahwa pemerintah harus dekat dengan rakyatnya. Dan Balai Kota menjadi rumah besar menampung aspirasi, namun juga pusat pengelolaan dan pengembangan kota. Sementara itu, salah seorang penonton, Samuel Christian Samson, mengaku penampilan yang ditunjukkan TJ Dancer sangat apik. Terutama Pak Pejabat Wali Kota dengan 5 kebijakan yang di dalam konsep itu tercermin bahwa masalah Kota Ambon ini adalah masalah sampah. Yang kedua terjawab juga dengan masalah hijaunya, tadi ada bunga, ada dan lain-lain. Yang ketiga itu soal masalah kebersamaan dari kekompakan. Kota Ambon ini Ambon persemua.
Jadi dalam bentuk ini kita memang mendukung apa yang menjadi konsep Dewan Juri. Tapi di lain sisi daripada itu, ini adalah bentuk balai kota. Balai kota ini dari konsep awalnya itu adalah bagaimana balai kota itu dia dekat dengan rakyatnya. Dari konsep awal tadi kalau kakak lihat videonya, balai kota keluar dari balai kota. Cerita Waima, pemasok daun salam di Pasar Mardika Ambon sejak tahun 1995. Waima begitu sapaan akrab perempuan 60 tahun ini. Dirinya cukup terkenal di kalangan pedagang eceran bumbu dapur di pasaran tradisional Kota Ambon. Tak heran lantaran perempuan dengan 3 orang anak ini adalah salah satu penyuplai daun salam paling konsisten. Terhitung sudah sejak tahun 1995, perempuan asal Sulawesi Tenggara itu masuk keluar pasar membawa ribuan lembar daun salam. Waktu yang tidak singkat untuk dikenal penghuni pasar. Sembari menunjukkan hutan yang penuh pepohonan salam, Mama Ima kemudian menceritakan kesehariannya. Tiap pagi ia akan bangun, memetik daun salam bersama dengan nantinya. Setelah memetik, kemudian helaian daun akan dilepaskan dari ranting. Selanjutnya beberapa daun disatukan dan ditusuk dengan kulit bambu dan dirangkai membentuk bola sebelum dijual. Katanya tiap hari ia sanggup membuat 5 ikat untuk dijualkan. Satu ikatan terdiri dari 40 buah bola. Sebelum dijual terkadang ia akan mengeringkan terlebih dahulu selama 2 hingga 3 hari. Mama Ima menuturkan tiap hari dia bisa mendapatkan 100.000 hingga 200.000 dari menyuplai daun salam. Hasil tersebut juga akan dibagikan ke pemilik pohon salam yang ia ambil. Hasil menjual daun salam itulah yang mampu membuat ia bisa menghidupkan ketiga anaknya hingga bisa bekerja. Bahkan dia juga ikut membantu membeli susu untuk cucunya. Dusun Batu Pagar, Rumah 3 ini menjadi salah satu penyuplai daun salam terbaik di Kota Ambon. Selain itu ada pula dari Gunung Malintang, Kebun Cengkeh, dan lainnya. Selain di Pasar Mardika, Ma Ima mengatakan terkadang menyuplai daun salam ke Paso, Hila, bahkan luar pulau seperti Tual hingga ke Papua. Yang kakak sudah tamat, ya sekarang dia ada api mencari di Sorong. Ada bapak sapu pula di sana, dia tinggal di Sorong tuh. Dia tinggal 2. Satu kelas 3 SMK, semua ujian tahun ini. Yang satu kelas 3 SMP lah, semua ujian tahun ini lah. Jadi tanggung jawab itu kalau satu tamat sisa satu. Sama dari hasil ini. Jadi hari-hari kita ini. Jadi kalau bawa 5 ika kan ke 20 100.000. 100.000 itu sebulan, sebali ika, sebali barang 2 ke 3 kilo, sisa itu susimba barang ongkos. Jadi kemarin kita bawa lah. Jadi kita bisa stop akan terus ini kalau stop kata start makan. Kalau macam anak-anak yang ada pikiran kalau subasar, terus bisa cari-cari akal, kerja-kerja bantu-bantu orang itu, bapak dong ongkos-ongkos. Tapi kasihan anak-anak ini dong kepala angin, lebih bebas dong ronda berjalan daripada mau bantu-bantu begini. Dari kecil dong rajin. Kalau buruh ini Baik, Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 23 September 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.